itu akan berhasil. Meskipun pelan, tapi berproses. Selamat sore teman-teman. Selamat datang di sesi bincang-bincang bersama Inspira. Jadi hari ini kita akan mengobrol santai, membahas cerita inspiratif dan pengalaman menarik dari berbagai bidang. Pada episode kali ini, kita akan membahas dunia kafe dan industri kreatif. Dan tentu saja pada sore hari ini saya tidak sendiri teman-teman, karena kami sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Oke, sebelum kita mulai, mohon izin Bapak untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yosefina dari Inspira. Nah, selanjutnya boleh Bapak memperkenalkan diri secara singkat ke teman-teman. Oke, nama asli saya Herman, biasanya dipanggil Mas Ical. Saya di sini sebagai ownernya Digis Coffee. Bapak, terima kasih dengan Bapak Herman atau Pak Ical ya. Betul. Iya, baik. Untuk mengawali obrolan hari ini Bapak, saya ingin mendengar cerita di awal di balik berdirinya kafe ini. Mungkin dari awal atau motivasi sehingga Bapak bisa mendirikan kafe ini. Oh, oke. Kalau cerita perjalanan itu panjang banget ya. Jadi singkat cerita, ini saya mulai bangun di pas pandemi. Iya, pandemi. Kebetulan masa pandemi kita sudah tidak ada kerjaan. Saya juga memilih untuk berhenti di kerjaan lama. Akhirnya saya bertekad untuk membuka usaha. Awalnya pasca pandemi itu saya hanya menjual anggur. Dan akhirnya dari menjual anggur itu saya terinspirasi untuk membuat sebuah tempat orang nongkrong, tapi di situ ada buah anggurnya, jadi terciptalah ini seperti itu. Oh iya Bapak, jadi kelihatan ya dari awal masuk itu ada buah anggur, terus ada buah jeruk, terus di samping juga ada kolam ikan Bapak. Saya mau tahu Bapak, konsep apa yang Bapak ini angkat untuk mendirikan kafe ini? Konsepnya sebenarnya lebih ke kebun anggur ya, lebih ke kebun anggur, tapi dengan adanya tanaman yang lain ini juga kan satu kesatuan, kayak ada kolam ikannya, ini juga satu kesatuan dari green vibe ya. Jadi saya tuh lebih senang yang hijau-hijau, apalagi yang suara gemercik air itu kayak sesuatu yang membuka pikiran, membuat kita terinspirasi lebih jauh gitu. Jadi kenapa ini sampai seperti ini ya, karena saya tuh lebih suka hal-hal yang hijau-hijau gitu. Iya, karena di belakangnya juga kita bisa lihat ada sawah-sawah itu Bapak. Iya, saya dapat tanah di sini itu area sawah, jadi saya tambah semangat gitu karena saya senang dengan suasana-suasana seperti ini. Baik Bapak, terima kasih. Jadi yang bisa Bapak bedakan dari kafe Bapak, karena tadi ada green-greennya, terus dari pohon anggurnya, apakah ada menu tertentu atau ada suasana tertentu yang ditonjolkan di kafe ini dari kafe-kafe yang lain begitu Bapak? Oh ya, oke, secara umumnya memang yang kita tonjolin di sini itu selain dari makanan intinya, pohon anggur sendiri, karena saat ini kan masih jarang, mungkin ada tapi masih jarang yang berkonsep seperti ini. Secara konsep mungkin kita juga salah satu yang ada di Jogja ini yang pertama yang membuat konsep ini gitu. Karena kita buka zaman pandemi, akhirnya kesini-sini sudah banyak yang mengikuti cara seperti ini gitu. Jadi bisa dibilang Bapak pelopor untuk kafe-kafe begini ya di Jogja? Saya tidak berani untuk mengatakan saya pelopor, tapi ya paling tidak saya bilang saya bisa jadi yang pertama atau yang kedua di Jogja mungkin seperti itu. Baik, saya mau tahu Bapak dalam proses membangun kafe ini kan pasti ada tantangan yang besar yang Bapak hadapi. Terus ini saya rasa kayak saya tadi datang ke sini agak pelosok Bapak ke dalam. Jadi saya mau tahu
dari sisi bisnisnya, operasionalnya, ataupun pengelolaan sumber daya manusianya itu tuh ada tantangan yang Bapak temui tidak di situ? Secara oke, kita ketika berbicara secara ini operasional, ya memang pasti ada tantangan setiap bisnis ya, ada up and down-nya pasti ada. Tapi dengan kondisi kita yang jauh seperti ini juga sebenarnya bukan menutup kemungkinan orang tidak akan datang mengunjungi kita, karena kita punya daya tarik sendiri, itu yang membuat orang akan tertarik gitu. Jadi secara apa namanya operasional sejauh ini kita masih aman, meskipun ada up and down-nya, tapi kita ada hal-hal yang saling menutupi gitu. Baik Bapak, terima kasih. Dari ini yang Bapak jelaskan up and down-nya operasionalnya seperti yang Bapak katakan tadi, saya mau tahu bagaimana Bapak agar menjaga kualitas produk Bapak sehingga kualitas rasa dan pelayanannya tuh masih tetap sama dari awal sampai saat ini. Oke, gini, mungkin karena saya basicnya dari hospitality, jadi bidang hospitality itu sudah saya pelajari sebelumnya. Jadi saya sudah tahu bagaimana cara mengelola dari segi kualitas, kuantitas. Jadi hal ini yang paling saya tekankan dari segi servis itu yang paling utama, kualitas itu yang paling utama kita lakukan di sini. Saya juga tidak menganggap ini resto sih sebenarnya, ini semi resto karena ini juga bisa buat nyantai gitu. Di sini ini kualitas itu memang itu yang paling saya tonjolkan, sama kualitas dari segi kualitas makanan dan minuman ya. Dengan servis pelayanan yang kita kasih ke orang itu yang selalu saya utamakan. Jadi untuk hal yang kayak tanaman anggur ini hanya sebagai pendukung kita di sini gitu. Betul sekali Bapak. Soalnya tadi saya datang terus sudah memesan minuman, terus ada ini menu makanan yang saya cobai terus. Ternyata biarpun jauh mungkin di dalam tempatnya di dalam, tapi suasananya begitu kita datang langsung wah segar gitu, karena jauh dari hiruk pikuk ya Bapak. Betul. Sini jauh lebih adem, tenang. Di era digital sekarang ini media sosial itu berperan sangat penting ya Bapak. Sejauh mana konten dan media sosial berpengaruh terhadap perkembangan kafe ini? Misalnya mungkin Bapak membuat promo di sosial media Bapak, atau membuat sesuatu gebrakan yang baru di sosial media Bapak biar orang-orang itu penasaran terus datang ke sini Bapak. Betul, ya. Oke. Memang sosial media itu sangat berpengaruh, apalagi kita bidang kuliner ya. Sangat berpengaruh karena dari orang yang tidak tahu akan menjadi tahu, itu semua dari sosial media. Tidak mungkin karena daerah kita ini seperti di dalam banget, misal ibaratnya kayak kita ini agak di pelosoknya Jogja Utara gitu. Akhirnya sosial media itulah yang paling berperan untuk kita mempromosikan tempat kita di sini. Gitu. Anak-anak muda sekarang itu carinya itu yang green-green, yang alam-alam gitu ya Bapak. Jadi cocok sekali untuk teman-teman yang ingin mampir ke sini. Nanti teman-teman yang lain bisa nyusul ya. Boleh. Tadi Bapak bilang singgung ada promo-promo di sosial media, bergantung di sosial media. Apakah ketika Bapak melakukan itu terus ada pelanggan asing yang datang? Menurut Bapak, penting tidak kemampuan seseorang barista atau pelayan kafe resto untuk menguasai bahasa Inggris untuk melayani turis atau tamu asing gitu Bapak? Oke. Betul sekali. Ketika kita mengadakan promo pasti ada orang asing yang datang ke sini. Sudah banyak sekali ya orang asing yang datang ke sini, dan ternyata memang saya merekrut karyawan itu memang mereka bukan basic yang orang yang punya pendidikan yang lebih tinggi kayak lulus kuliah atau seperti itu. Mereka rata-rata di sini lulus SMA, tapi kemampuan mereka untuk berbahasa Indonesia dengan baik, secara etika mereka bagus, itu yang saya pentingkan. Untuk bahasa mungkin
itu mungkin kedua, karena mereka bisa mengandalkan saya menghadapi customer asing seperti itu. Kebetulan saya juga punya basic di bidang bahasa, akhirnya saya lebih bisa berinteraksi dengan customer asing. Iya, baik Bapak. Oh, jadi iya. Teman-teman di sini mungkin kalau yang asing datang bisa bertemu Bapak secara langsung, Betul. Berinteraksi secara langsung dengan Bapak. Baik. Itu akan lebih akrab dan akan lebih apa istilah untuk orang asing, orang luar, biasa ketika kita berhadapan dengan orang luar langsung itu, apalagi kita mereka melihat kita, wow ini ownernya langsung berbicara, pasti mereka akan sangat senang sekali, biasanya orang asing lebih tertarik seperti itu. Selama Bapak menjalankan usaha ini, apa pengalaman menarik atau berkesan yang mungkin Bapak ketemu sesekali gitu dalam proses ini berjalannya kafe ini? Banyak sekali hal yang bikin saya berkesan di sini, seperti customer yang biasa kita ketemu biasa saja, tapi sudah hampir sering banget ke sini. Akhirnya kita bisa kenal, bisa jauh lebih tahu. Misal contoh kayak masyarakat berdua ini, ini salah satu yang menariknya di situ. Jadi awalnya kita tidak tahu siapa mereka, saking mereka sering ke sini, akhirnya lama-lama kita jadi tahu mereka, oh ini customer reguler kita. Jadi istilahnya seperti itu. Jadi mereka inilah yang salah satu yang menarik orang ke sini juga, teman-teman mereka sama seperti kalian yang ngasih tahu kan. Nah, seperti itu yang menariknya itu sebenarnya di situ. Promosinya selain di media sosial, dari mulut ke mulut. Iya. Anak muda sekarang itu banyak yang ikut tren gitu Bapak. Misalnya, oh ada yang bangun bisnis kafe seperti ini, oh saya juga mau ikut. Ada yang bikin gebrakan seperti saya juga mau ikut. Tapi mereka lupa hal-hal penting yang harusnya ada dasar-dasar bisnisnya itu Bapak. Saya ingin tahu. Sejauh ini pengalaman saya, untuk saya pribadi ya, ketika kita ingin membangun sebuah bisnis atau usaha, paling tidak itu dari hati kita ini punya kemampuan di bidang apa, dan kita ini punya passion di mana. Seperti saya kan, passion saya ini dari dulu di food and beverage sudah pasti. Tentang pertanaman juga saya sudah suka dari dulu, karena ini kita membicarakan tentang jiwa bisnisnya ya. Jadi ketika mau membangun bisnis, paling tidak punya passion di bidang itu. Jangan kita ngikut tren, itu tidak akan berjalan lama. Kalau kita ngikut tren, hanya ketika kita ngikut tren itu biasanya itu akan cepat berlalunya. Jadi ketika memang itu keluar dari hati, dari passion kita, dari jiwa kita, aku lebih suka seperti ini, aku akan jalan bisnis ini, itu akan berhasil. Meskipun pelan tapi berproses. Namanya kita berbisnis ini kan pasti berproses, ya tidak akan langsung ke atas, tapi berproses. Jadi poin utama yang Bapak tekankan di sini untuk membangun sebuah bisnis itu passion kita dulu, baru kalau kita sudah memilih passion itu, mau up down tetap kita jalan. Betul. Itu tidak akan menyerah ketika memang itu passion dari hati ya. Apa harapan dan rencana Bapak untuk pengembangan kafe ini ke depannya? Kebetulan dari sini juga saya sudah mendapat lahan baru. Mungkin di sana nanti akan saya bikin khusus untuk kayak tanaman anggur juga. Kalau mau panen anggur langsung dengan suasana yang berbeda, datang ke sana. Itu plan saya, itu wish, tapi didoakan saya. Amin. Semoga berjalan lancar ya Bapak. Amin. Terima kasih banyak Bapak Ical atas cerita dan pengalaman yang Bapak bagi hari ini. Pelan kita saat ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian, bisa menjadi insight baru untuk teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya Yosefina pamit undur diri. Terima kasih.